Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama-tama, marilah kita selalu senantiasa untuk terus-menerus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia nikmat, taufik, hidayah, inayah yang tiada henti-hentinya terus-menerus Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita. Sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita banyak kemudahan untuk kita bisa dapat melaksanakan berbagai macam daripada amal soleh, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, baik itu yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maupun yang disunnahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, marilah kita berusaha untuk terus-menerus menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang pandai di dalam mensyukuri daripada nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita, agar kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sedikit daripada bagian hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mensyukuri daripada nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surah As-Saba, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qalilum min ibadis syakur. Sedikit daripada hamba-hambaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang mensyukuri daripada karunia nikmat yang telah aku berikan kepada mereka. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai daripada hamba-hambanya yang mensyukuri daripada karunia-karunia nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Salawat beserta salam juga tiada henti-hentinya terus-menerus kita basahkan lisan ini kepada sosok makhluk yang sangat amat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai qudwah, yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai uswah untuk umatnya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sama-sama kita ketahui bahawa tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan semua alam semesta ini, menciptakan semua kebaikan, menciptakan semua kemudahan untuk kita umatnya, kalaulah bukan karena sebab Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalaulah bukan karena engkau wahai Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka daripada itu, mari kita terus berusaha untuk menjalin hubungan yang kuat di dalam hati kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kehidupan kita di dunia hanyalah sementara. Dan diibaratkan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibn Mas'ud. Beliau mengatakan bahawa kehidupan kita di dunia ini tak ubahnya seperti seorang yang sedang bertamu kepada sahabatnya atau kepada temannya atau kepada keluarganya. Dan beliau mengatakan di dalam ucapannya bahawa ma minkum illa dhaifun wa maluhu ariyatun fadhaifu murtahilu wal ariyatu muaddatun ila ahliha. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, tidaklah di antara kalian di dalam kehidupan dunia ini bagaikan tamu, sedangkan harta yang kalian miliki adalah pinjaman. Tamu tidak akan mungkin berdiam lama di tempat dia singgah, dan begitu pun juga dengan harta yang kita miliki, itu adalah pinjaman yang sudah pasti akan dikembalikan. Dan perlu kita ingat bahawa walaupun hidup di dunia ini singkat, hidup di dunia ini sementara, tapi semua apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini
tidak akan luput daripada persaksian di hadapan Allah, tidak akan luput daripada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua apapun yang kita lakukan, sekecil apapun daripada kebaikan yang kita buat, semua akan kita saksikan nanti di hadapan Allah. Begitupun juga sekecil apapun daripada perbuatan dosa yang kita kerjakan pun tidak akan luput daripada persaksian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun kebaikan, ketaatan, kesalehan yang kita lakukan di dunia ini, pasti akan kita saksikan nanti di hadapan Allah. Begitupun juga sebaliknya, sekecil apapun daripada kejelekan, dosa yang kita perbuat di dunia ini pun akan kita persaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kita bisa nanti kelak ketika Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di padang mahsyar untuk kita menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mu'adz bin Jabal. Beliau bersabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba' khisalin." Tidak akan bisa melangkahkan kakinya seorang hamba pada hari kiamat, melainkan ia akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 pertanyaan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan an umrihi fima abnah, mengenai umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama dia hidup di dunia ini, pasti untuk apa ia lakukan selama hidup di dunia ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh." Yang paling baik di antara kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka yang diberikan oleh Allah umur yang panjang dan baik amal perbuatannya. Maka bersyukurlah kita sampai dengan saat ini kita masih dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Maka sudah banyak yang mana yang kita lakukan? Apakah amal soleh? Apakah sebaliknya? Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita kaji di dalam Al-Quran, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyesalan-penyesalan orang-orang yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan kembali ke alam dunia ini. Sebagaimana di dalam surat Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minal muslihin." Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Munafiqun, mereka orang-orang yang sudah diwafatkan meminta kepada Allah, kalau seandainya mereka diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia ini dan dikembalikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia ini, mereka ingin melakukan bersedekah agar mereka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang soleh. Namun ini hanyalah penyesalan yang tidak akan mungkin bisa kembali lagi mereka lakukan. Juga di dalam surat As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala pun menyatakan penyesalan orang-orang yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun." Mereka mengatakan, "Ya Allah yang Maha melihat, ya Allah yang Maha mendengar, sekiranya Engkau mengembalikan kami di dalam kehidupan dunia ini agar kami bisa melakukan amal-amal soleh." Bahkan di dalam surat yang lain pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul." Ya Allah, kalau seandainya Engkau kembalikan kami di dalam kehidupan dunia ini, maka kami akan menjawab panggilan-Mu dan kami akan taat kepada Rasul-Rasul-Mu. Akan tetapi semua ini hanyalah penyesalan yang tak akan mungkin bisa dilakukan oleh mereka yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan kita yang masih diberikan oleh Allah nikmat umur yang panjang, sehat wal afiat,
banyak waktu luang. Mari kita manfaatkan sebaik-baik umur kita yang masih diberikan oleh Allah untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi pertanyaan untuk kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, an syababihi fima ablah, mengenai masa muda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Untuk apa kita habiskan masa muda ini? Apakah dalam keadaan taat kepada Allah ataukah dalam keadaan maksiat kepada Allah? Apakah dalam keadaan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah kita jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjamin akan memberikan naungan pada hari kiamat yang tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Rajulun nasya'ah fi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat amat disayangkan kalau kita perhatikan di zaman sekarang ini, begitu banyak daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka jauh dari ajaran nabinya. Bahkan mereka tidak mengenal syariat nabinya. Bahkan mereka lebih menyedihkan lagi, bangga dengan mengikuti orang-orang gaya hidup yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak heran lagi, ini pun juga sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, la tattabi'una sanalal ladzina min qablikum shibran bidhibrin dira'an bidhira'in hatta law dakhaltumu fi juhrin jab la dakhaltumu. Akan mengikuti di antara kalian orang-orang sebelum kalian, sedikit demi sedikit, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sampai mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, maka kalian akan mengikutinya. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Yahud wan Nasara, apakah mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani? Qala faman, kalau bukan mereka siapa lagi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yaitu an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqahu, mengenai harta yang paling berat yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada hari kiamat nanti, yaitu dengan dua pertanyaan yang akan dipertanyakan oleh Allah, yaitu yang pertama, dari mana, dengan cara apa, bagaimana kita mendapatkan harta tersebut, dan kemana, untuk apa kita gunakan harta-harta tersebut. Ulama memberitahukan kepada kita, apabila kita ingin mengetahui apakah harta yang kita miliki ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, yaitu dengan cara kita melihat kemana, untuk apa, bagaimana kita gunakan harta tersebut. Apabila kita gunakan harta itu di jalan Allah, di jalan kebaikan, atau melakukan sesuatu apapun itu dengan harta tersebut untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah itu pertanda daripada harta yang kita miliki dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun yang terakhir yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yaitu an ilmin madza amila bihi, mengenai ilmu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba pun tidak luput daripada pertanggungjawaban daripada Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah orang-orang yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya tersebut, maka dia akan mendapatkan kenikmatan, dia akan mendapatkan keberuntukan di dunia, terlebih lagi kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang daripada hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka menuntut ilmu dengan derajat yang sangat amat tinggi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga
kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita selalu berada dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah kita meninggalkan dunia ini melainkan kita dalam keadaan iman dan dalam keadaan husnul khatimah, dan lisan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja sedikit dari saya, insya-Allah bisa memberikan manfaat terutama untuk saya sendiri dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.